Oke, saya mulai aja. Dari biologi sel, kita akan membahas ini, baik itu situs skeleton dan nukleus. Pertemuannya saya gabung saja, biar selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke pertemuan situs skeleton ya. Tadi sudah saya rekam kayaknya. Oke, sudah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas organel sel, yaitu pada bagian sitoskeleton. Ini sitoskeleton, dia merupakan kerangka sel atau jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dari organisme eukariotik. Kemudian jaring-jaring ini ada 3 tipe dasar, yaitu pada bagian mikrofilamen atau filamen aktin, mikrotubulus, dan filamen perantara. Dengan adanya sitoskeleton ini, sel itu memiliki kemampuan dengan bentuknya yang kokoh, yang bisa berubah bentuk, kemudian bisa mengatur posisi organel, dan fungsinya untuk berenang serta merayap di permukaan. Kemudian fungsi dari sitoskeleton ini, dia untuk memberikan dukungan mekanis dan memperatakan bentuk sel, penempatannya berbagai organel sel, pergerakan materi-materi, dan organel dalam sel. Dia untuk pergerakan sel, tempat pelekatan messenger RNA, dan membantu penerjemahan dari RNA, dan juga dia komponen penting dalam perkembangan sel. Nah, ini sitoskeleton, ada serabut filamen aktin, perantara, kemudian ada bagiannya itu mitokondria, ribosum, ada RNA, membran plasma, sentriol, dan nukleus. Dan ini juga ada filamen aktin dan mikrotubulus. Untuk unit aktin atau mikrofilamen, dia adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin dan miosin seperti pada otot, berdiameter antara 5-6 nanometer, dan perannya untuk pergerakan sel dan pereksison. Kemudian ada mikrotubulus atau mikrotubula, adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin, bersifat lebih kokoh dari aktin, dan mikrotubulus ini mengatur posisi organel di dalam sel. Mikrotubulus ini memiliki 2 ujung negatif berhubungan dengan pusat pengatur mikrotubulus, dan ujung yang positif berada di dekat membran plasma. Organel ini dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama saat membran sel. Kemudian untuk fungsi mikrotubula ada memberi bentuk dan mendukung sel, mengatur posisi organel di dalam sel, sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak, dan pergerakan kromosum dalam pemberian sel, dan mikrotubula ini berguna dalam pembentukan sentriol, flagella, dan cilia. Kemudian ada filamen intermediat yang tersusun atas 4-5 protofilamen yang tersusun melingkar, bersifat liat, stabil, dan tersusun atas protein fibrosa. Sebagian besar filamen intermediat ini fungsinya untuk menyokong sel dan inti sel. Letak filamennya ini berada di sekitar inti. Oke, sudah ya. Sekarang ke pertemuan ke-14. Soal ke inti sel atau nukleus. Pengertian dari inti sel itu, dia adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik, mengandung sebagian besar materi genetik berupa DNA, kemudian
bentuknya ini bentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein gen di dalam kromosom inilah yang akan membentuk genom inti dari sel. Komponen utama dari inti sel ini berupa kromatin, mengandung DNA, sumber segala kegiatan dan kehidupan sel. Pada lazimnya sel ini berhenti satu saja, kecuali pada beberapa protozoa, sel hati dan sel tulang osteoklas, yang selnya ada dua. Kemudian bentuknya ini bulat atau lonjong, diameternya sekian. Ada juga yang polimorfi, seperti pada leukosit dan sel sertoli dan testis. Untuk fungsinya, tentunya untuk menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, kemudian mensupport faktor regulasi untuk terjadinya misalnya transkripsi atau transkripsi dan produk gen melewati pori inti dan menghasilkan pesan messenger RNA untuk mengkode protein pada proses translasi atau penerjemahan protein, menghasilkan ribosom dalam nukleus dan mengatur terjadinya perbanyakan DNA. Untuk struktur inti sel, inti atau nukleus itu ada beberapa komponen, ada bagian selaput inti, itu bisa dilihat nukleus envelop, kemudian ada nukleoplasma, ini cairan yang berada di inti sel, kemudian ada anak inti, nukleolus, dan ada bagian kromatin yang mengandung informasi genetik. Untuk selaput inti, dia adalah sistem membran yang terdiri dari dua membran konsentrik. Membran yang satu berlapis di bawah yang lain. Untuk membran luar berhubungan dengan sitoplasma dan membran dalam memisahkan bagian luar dan menghadap interior dalam sel. Selaput ini berkorelasi dengan adanya pori, kemudian pori ini menyerupai cincin yang berisi protein untuk mengatur pergerakan molekul besar seperti DNA dan protein. Fungsi dari selaput inti memisahkan materi genetik dari bagian sitoplasma, kemudian memisahkan RNA yang belum matang dan elemen translasi RNA yang harus diproses sebelum terjadinya proses translasi atau penerjemahan. Kemudian mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Kemudian ada nukleoplasma, disebut juga varioplasma, cairan inti yang lebih kental dari sitoplasma. Di dalamnya itu ada kromatin dan nukleus, dan terdapat protein, enzim, metabolit, dan ionnya. Fungsinya itu tidak pasti, tetapi diduga itu terlibat dalam pengaturan bentuk inti, berperan dalam pengaturan dan pemisahan kromatin. Kemudian ada nukleolus, dari satu atau lebih nukleolus, berbentuk sterik dan nampak sebagai massa granul dan fiber yang pekat, mengandung pengatur inti dan merupakan tempat kromosom dengan banyak kopi gen yang diperlukan untuk penyusunan ribosom bersama dengan RNA dan protein ribosom pada tingkat produksi yang berbeda. Pada sel yang sehat itu terdapat 10.000 ribosom yang dihasilkan per menitnya. Kemudian ada kromatin. Ini adalah material inti yang mengandung kode genetik. Kode genetik itu tersimpan dalam kromosom. Ada dua tipe kromatin, ada heterokromatin dan iokromatin. Yang heterokromatin itu cirinya bentuknya rapat dan terlihat seperti noda yang rapat. Kadang terdapat pada permukaan membran inti dan hanya saja keberadaannya itu terdapat pada permukaan membran ini akan segera hilang untuk memfagositasi dalam molekul. Kemudian ada iokromatin, cirinya bentuknya halus dan banyak terdapat dalam keadaan aktif. Kemudian juga sel yang aktif melakukan transkripsi. Keberadaan iokromatin ini itu penting karena dia harus dalam keadaan terpisah strandnya untuk dapat dibaca kode genetiknya. Jadi saat DNA itu sudah mulai melakukan pemisahan yang double helix menjadi single helix atau RNA, messenger RNA akan bertemu dengan tangkar RNA di ribosom dan akan terjadi penerjemahan kode protein.
Kemudian kromosom sebelum terjadinya pembelahan sel atau setelah sintesis DNA, kromatin ini akan mengalami kondensasi atau membentuk suatu bentukan, misalnya huruf X akan membentuk individu kromosom saat proses metafase. Kemudian berbeda dalam kromosom dimulai paling bawah itu ada DNA helix. Kemudian dalam keadaan normal DNA ini akan terbungkus sepanjang 8 histon. Ini bisa dilihat histonnya ini dipisahkan oleh daerah antara 4 nanometer filamen DNA dan histon A1. Pasangan kromosom 8 histon yang terbungkus DNA ini disebut dengan nukleosom 10 nanometer fibrin nukleoprotein. Nukleosom ini dipisahkan oleh daerah antara. Kemudian materi genetik yang ada di dalam nukleus itu ada DNA atau asam deoksiribosa nukleat. Penyusunnya ini dari gula deoksiribosa, fosfat dan basa nitrogennya. Kemudian ada RNA, asam ribosa nukleat, penyusunnya gula ribosa, fosfat dan basa nitrogennya. Kemudian bedanya itu untuk RNA itu timin diganti dengan urasil. Kemudian RNA ini ada 3 macam, ada rRNA, ribosomal RNA, transfer RNA pada ribosom, dan messenger RNA yang dihasilkan saat proses transkripsi. Dan setelah transkripsi akan diteruskan, di sini akan menerima transfer RNA antara unit besar dan unit kecil ribosom yang akan melakukan proses translasi. Kemudian ini monomer molekul DNA adalah 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai dengan bahasa komplementernya. Misalnya ini DNA, ada adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Untuk RNA, adenin berpasangan dengan urasil, dan guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian terjadinya ikatan fosfat itu bedanya pada sitosin dan guanin, yaitu ikatan hidrogennya ini ada 3. Kemudian untuk aden dan timin itu ikatan hidrogennya itu hanya ada 2. Jadi lebih stabil jika terdapat pasangan sitosin dengan guanin. Untuk struktur molekul DNA, menurut penemu ini menyatakan bahwa gen di dalam sel itu memiliki model double helix, bulir rangkap atau tanggap yang terpilih. Ini struktur molekul RNA umumnya terusan atas molekul polinukleotida tunggal atau tidak rangkap, jadi hanya satu strand saja. Nah, ini setelah terjadi proses transkripsi, RNA yang melekat pada subunit ribosom kecil akan bertemu dengan subunit ribosom besar. Dengan adanya transfer RNA, di sini akan terjadi pasangan komplementer, baik itu kodon dan antikodon saat translasi, dan akan membentuk suatu bentukan polinukleotida, di mana di situ akan terjadi pembacaan protein. Nah, ini kromosom setelah replikasi DNA, bentukannya ada bagian-bagiannya, ada bagian sentromer, bagian intinya, dan ada bagian kromatid dan bagian histon. Kemudian bentuk kromosom di dalam sel itu ada 4 macam, ada yang metasentrik, nomor 1, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Nanti bisa dicari di Google. Kemudian molekul DNA dan RNA ini fungsinya itu jelas untuk pembentukan protein, transkripsinya itu pembentukan RNA dari salah satu DNA setelah terjadinya proses replikasi atau perbanyakan DNA, dan translasi yaitu penerjemahan kodon menjadi antikodon, dan asam amino akan membentuk protein. Jadi DNA di sini akan melakukan perbanyakan lebih dahulu. Setelah itu akan terjadi proses transkripsi, di mana strand double dari DNA itu akan saling berpisah dengan pasangan komplementernya, kemudian akan membentuk suatu RNA.
kemudian messenger RNA ini di ribosom subunit kecil bertemu dengan subunit besar tRNA dan akan terjadi proses penerimaan protein. Kemudian keterkaitan organel nukleus dengan ribosom yaitu pada saat proses penyusunan sintesis protein. Nah, ini biasanya disebut sentral dogma biologi. Di DNA ini akan melakukan proses replikasi, kemudian akan terjadi transkripsi, hasilnya messenger RNA, kemudian setelah itu di ribosom antara subunit kecil dan subunit besar ribosom akan saling bertemu itu mRNA dengan tRNA, kodon dan antikodon, dan akan terjadi penerimaan protein menjadi protein yang fungsional untuk pembentukan sel-sel tubuh. Ada yang bertanyakan, Awali? Tidak ada, Bang. Cuma menarik dari yang menghasilkan 10.000 dalam 1 menit. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya Awali. Siapa? Berikutnya nanti setelah itu kita akan beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.